berbagai jenis gerak air laut ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai gerak yang berikutnya. Ini adalah gerak pasang surut ya, gerak air laut yang bersifat periodik, namun periodenya ini agak panjang ya. Nah, ini terkait dengan pasang surut. Nah, pasang surut sendiri ini bisa kita definisikan sebagai pergerakan air laut, naik turunnya air laut yang dikontrol oleh gravitasi bulan dan matahari, teman-teman ya. Jadi pasang surut itu terjadi ketika apa namanya? eh, Ketika air laut naik dan turun akibat dari pergerakan dari ini ya, dari tarikan dari gravitasi bulan dan matahari. Nah, di sini teman-teman, pasang surut ini terjadi ketika suatu tempat yang ini ya, ini terkena gravitasi bulan, ini nanti akan terjadi pasang, sementara yang tegak lurus terhadap arah posisi bulan ini nanti akan terjadi surut, teman-teman ya. Nah, ini bisa kita gambarkan bagaimana sih gaya pembangkit bulan itu terjadi. Nah, ini ya, ini misalkan ini ya, bulan posisinya di sini, maka pasang lokasi yang terjadi pasang ini adalah lokasi yang langsung menghadap posisi bulan, teman-teman ya. Nah, jadi di sini misalnya ini posisi bulan, ini eh, di lokasi yang menghadap posisi bulan ini, air laut ini nanti akan terkumpul di sini ya, sementara yang tegak lurus dengan posisi bulan atau di lintang atau bujur yang selisih 90 derajat dari posisi bulan ini nanti dia akan mengalami surut, teman-teman. Nah, ini ya. Nanti pasang surut sendiri, ini yang paling penting teman-teman. Teman-teman harus bisa membaca apa yang kita sebut sebagai kurva pasang surut, teman-teman ya. Jadi pasang surut itu nanti kita plot ya. Jadi kita amati setiap jam, setiap waktu, berapa tinggi muka airnya. Nanti akan kita plot pada sebuah kurva. Yang nanti kurva ini memiliki relation atau hubungan antara ini teman-teman ya, waktu pengamatan salah sumbu X ya. Salah sumbu X ini adalah menunjukkan nilai waktu pengamatan, waktu observasi, dan searah sumbu Y ini menunjukkan nilai tinggi muka air ya. Jadi tinggi air laut ya, MAL, muka air laut. Nah, jadi kita bisa tahu ini terjadi pasang atau tidak ini dari ketinggian atau plot dari tinggi muka air laut ini, teman-teman ya. Jadi seperti di sini ya. Ini kan kita akan mempunyai posisi air laut tinggi ya, atau high water level ya, high water level. Nah, kemudian di periode berapa jam berikutnya, ini kita akan mempunyai periode air rendah ya, atau low water level ya. Low water level, HWL ini kita kenal juga sebagai pasang, teman-teman ya. Jadi HWL itu high water level, atau eh, muka air tinggi, kemudian ada ini HWL ya. Ini ada LWL, low water level ya. Jadi muka air laut rendah atau terjadi surut, teman-teman ya. Nah, terus nanti pada beberapa saat berikutnya dia nanti akan tinggi lagi ya, lebih tinggi ini HWL lagi. Kemudian turun lagi jadi surut lagi ya, ini LWL lagi. Tinggi lagi HWL, rendah lagi surut LWL, dan HWL lagi ya, high water level. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kalau kita perhatikan dalam sekian waktu ini nanti teman-teman, kita akan memiliki posisi air paling tinggi ya, atau pasang paling tinggi. Nah, di antara berikut pasang paling tinggi kan berarti yang ini, teman-teman ya. Ini pasang paling tinggi ini yang nanti kita sebut sebagai highest high water level atau HHWL, teman-teman ya. Atau highest high water level. Highest high water level itu adalah kondisi pasang tertinggi di mana air itu mencapai titik tertingginya. Nah, itu highest high water level atau HHWL. Nah, sementara posisi air surut terendah, misalnya di sini apa namanya? Ya, 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 ikut ikut ngajar sini. Kalau posisinya ini surut terendah, ini nanti kita kenal sebagai highest
lowest low water level. Nah, ya. Ini ya, apa namanya? Ini, ayah ngajar dulu ya, nanti. Ayo, ayah temenin sambil ngajar. Mohon maaf ya teman-temannya. Ini maknya lagi ada acara kantor malam ya. Lagi ada apa? Tasyakuran kemarin habis ada acara. Jadi ini LLWL ya. Jadi ini adalah lowest low water level ya, LLWL ya. Jadi muka air laut surut terendah ya. Nah, nanti di antara HHWL dan LLWL teman-teman ya, ini kita lihat nih di sini. HHWL-nya adalah 3 meter ya, katakan 3 meter. 3 meter. Ini kan nilainya 3 teman-teman ya, 3. Sementara lowest low water level-nya katakan adalah minus 2, berapa nih? Minus 0,25 atau minus 2,75 ya. Ya, katakan minus, ini LLWL-nya minus 2,75 meter. Artinya apa sih kok ada HHWL-nya 3 meter? Artinya ini pasang tertingginya ini akan memiliki elevasi sebesar 3 meter dari tinggi muka air laut rata-rata global atau global mean sea level, teman-teman ya. Nah, sementara apa namanya? Surut terendahnya ini adalah minus 2,75 meter di bawah muka air laut global. Nah, nanti di antaranya ini kita akan mempunyai kedudukan ya. Jadi ini adalah 3 meter, ini ada minus 2,75. Berarti ini nilai tengahnya berapa nih teman-teman? Minus 2,75 ditambah 3 ya, bagi 2. Jadi kira-kira, sorry. 3 dikurangi minus 2,75 berarti 5,75 bagi 2 ya. Sekitar berapa tuh? Bentar. Sekitar 2,8 ya, sekitar 2,8 ya. Jadi dia 2,8 di bawah ini ya. Berarti ini ketinggiannya sekitar 0,2 ya. Jadi katakan ini adalah ketinggian duduk tengahnya ya. Nah, 0,2. Nah, inilah yang nanti kita kenal sebagai mean sea level ya, atau duduk tengah ya, MSL. Nah, MSL teman-teman ya. Jadi muka air laut rata-rata ya, MSL. Loh Kak, muka air laut rata-rata itu bukannya 0 ya? Kan kita acuannya dari datum ini teman-teman ya, muka air laut kita itu. Nah, ini teman-teman ya. Jadi nanti ada nilainya 0 itu kalau kita kondisinya adalah kondisi ideal teman-teman ya. Kondisi ideal. Tapi karena konfigurasi benua, konfigurasi kepulauan dan juga topografi daerah, maka apa namanya? Muka air laut ini akan memiliki ini ya, akan memiliki ketinggian sekitar berapa meter ya? Ya, katakan sekitar, bentar, sekitar 0,2 ya. Nah, ini artinya dia 0,2 meter di atas muka air laut global, teman-teman ya, atau muka air laut rata-rata global. Jadi MSL ini maksudnya MSL lokal, teman-teman ya. Jadi ketinggian muka air laut lokal dibandingkan tinggi muka air laut global itu tingginya berapa. Dan di setiap tempat itu tidak selalu 0, bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah, tergantung kondisi topografi wilayah tersebut. Nah, ini ya. Terus kemudian nanti teman-teman, dalam plot waktu ini, nanti searah sumbu X ini kita akan mempunyai namanya periode pasang surut ya teman-teman ya. Jadi periode pasang surut itu periode yang dibutuhkan dari muka air laut tinggi ke muka air laut tinggi terdekat ya. Nah, ini jangka rentang waktu yang dibutuhkan ya. Atau dari muka air laut rendah atau surut satu ke surut yang terdekat ya. Ini adalah periodenya.
Nah, jadi nanti kita bisa tahu nih, ini periodenya berapa jam, kita tinggal lihat dari kurvanya, teman-teman ya. Nah, coba saya kasih tunjuk, teman-teman ya. Ini ya, tight curve. Nah, ini ya, seperti ini. Ini contohnya yang sudah ada ininya ya. Ini ya. Nah, ini misalnya ya, seperti ini. Ini kita punya muka air laut tinggi nih. High water level ya. Ini juga high water level juga. Nah, ini kalau kita lihat high water level yang di kursor ini sekitar pukul 14. Ini 14, ini 19 ya. Katakan pukul 15 ya. Ini pukul 15. Nah, kemudian dia muka air laut tinggi lagi jam berapa nih? Katakan ini sekitar 50, ini jam 0, ini tengah-tengah ya sekitar jam 3 pagi ya. Berarti ini periodenya adalah sekitar 15 ke jam 3 itu sekitar 12 jam ya. Itu periode pasang surutnya. Jadi tinggal baca aja teman-teman ya. Tinggal dibaca aja nih kurvanya di sini. Terus nanti high water levelnya berapa nih? Highest high water level kalau dari sini ya. Nah ini ya, HHW ini ya. Highest high water level teman-teman ya. Kira-kira sekitar 40 sekian sentimeter ya. Katakan ya kira-kira sekitar 45 sentimeter. Kemudian apa lowest low water level sekitar minus 45 ini kira-kira ya. Nah berarti duduk tengahnya ya 0 meter ya. Ini yang kita sebut sebagai apa namanya apa namanya sebagai MSL ya, mean sea level ya, atau duduk tengah. Terus nanti teman-teman juga akan mendengar istilah namanya flood ya. Flood ini artinya pasang teman-teman ya. Kalau ebb ini artinya surut ya. Wis gampang aja. Ini berarti saat pasang, ini saat surut. Oke. Nah sekarang kita coba kurva yang lain teman-teman ya. Kurva yang lain. Nah kita baca ya kurva yang lain. Misalnya ini saya punya nilai kurva ya. Nah ini kurvanya terlalu kecil ya. Gambarnya terlalu kecil. Nah, kalau seperti ini, coba teman-teman perhatikan. Ini pasang tertinggi terjadi yang pertama ini ya. Air tinggi ini terjadi sekitar jam 6 pagi. Jam 6 pagi ya. Terus air tinggi berikutnya ini sekitar jam setengah 7 ya. Setengah 7 malam ya. Atau jam 7 malam. Jadi sekitar ya katakan ini tengah-tengahnya setengah 7 pagi dan jam 7 malam ya. Berarti kira-kira pasang surutnya, periode pasang surutnya itu periode pasangnya berapa lama teman-teman? Oh dia ini udah ada jamnya nih. High water levelnya jam 6.25. Terus berikutnya jam 6.40. Berarti pasang tertinggi periode pasangnya adalah 12 jam 20 menit teman-teman ya. Nah, jadi nanti teman-teman rata-rata itu pasang itu akan terjadi apa namanya kita akan memiliki istilah namanya hari pasang surut teman-teman ya. Jadi hari pasang surut itu hari pasut ya. Hari pasang surut itu sekitar 12 jam 50 menit ya. Nah, ini ya. Jadi sorry bukan 12 jam 50 menit. Satu hari pasang surut itu adalah 24 jam 50 menit. Mengapa demikian? Karena bulan itu dari terbit ke terbit berikutnya. Jadi satu hari bulan itu terbit ke terbit berikutnya itu selalu telat 50
menit ya. Jadi misalnya bulan hari ini, bulan misalnya ini saat ini purnama ya. Bulan purnama misalnya ya. Ini kan bulan akan terbit bertepatan dengan saat matahari tenggelam ya. Jadi bulan terbit pukul 18.00. Bulan purnama terbit. Nah, keesokan harinya, esoknya dia akan terbit pukul 18.50, sekitar 18.50. Nah, ini periode yang dibutuhkan ini 24 jam 40 menit ini yang kemudian kita sebut sebagai hari pasang surut atau hari pasut, teman-teman ya. Nah, nanti teman-teman jangan bingung ya, istilah hari pasut itu adalah periode 24 jam 50 menit ini kita dapatkan dari ini. Dari periode terbit bulan ke terbit berikutnya. Ya. Nah, ini namanya hari pasang surut, teman-teman ya. Ini ya, ini hari pasang surut. 24 jam 50 menit ya. Sorry, kok 4 menit sih. Nah, nanti pasang surut sendiri nanti akan kita bagi menjadi dalam satu hari pasang surut ya. Nanti kita bagi ada pasang yang kita sebut sebagai pasang tunggal ya. Ada pasang tunggal. Jadi dalam satu hari pasang surut ada satu kali pasang dan satu kali surut ya. Itu nanti kita kenal sebagai pasang tipe diurnal tide ya. Kemudian ada pasang ganda. Pasang ganda. Jadi dalam satu hari pasang surut itu ada 2 kali pasang dan 2 kali surut. Ini kita kenal sebagai semi diurnal tide ya. Atau pasang surut semi diurnal. Dan nanti ada pasang campuran. Pasang campuran. Ini yang kita kenal sebagai mix tide ya. Nah, campuran itu bagaimana? Jadi kalau kita total dalam satu bulan teman-teman ya, teman-teman akan melihat ada pola yang menunjukkan pola pasang tunggal dan ada pola yang menunjukkan pola pasang ganda. Nah, itu namanya pasang campuran ya. Nah, nanti penggolongannya tinggal mana yang lebih dominan, apakah lebih dominan pola gandanya atau lebih dominan pola tunggalnya. Kalau lebih dominan pasang ganda kita sebut sebagai mixed tide, predominantly atau prevailing semi diurnal. Itu kalau dominan pola gandanya. Nah, kalau dominan pola tunggalnya berarti ya mixed tide, predominantly atau prevailing diurnal seperti itu, teman-teman ya. Nah, sekarang kita lihat ya di sini ya. Ini saya emphasize ini ya, belum saya gedein. Wait. Sekarang misalnya kita punya kurva pasang surut dalam satu bulan, teman-teman ya. Nah, coba kita lihat di sini, kita perhatikan, ini adalah kurva pasang surut dalam satu bulan ya. Jadi kurvanya ini satu bulan kita plot full. Kemudian ini ada tinggi muka air laut versus waktu, teman-teman ya.
Jadi tinggi muka air laut versus waktu nih. Nah, kira-kira kalau teman-teman perhatikan di sini, yang bawah ini ya, saya tandain di bawah ini, ya ini ya, yang saya panah sekarang, dia akan menunjukkan pola yang mana yang dominan teman-teman. Apakah diurnal atau semi diurnal teman-teman, kalau yang bawah ini. Dari kurvanya ini, nanti teman-teman harus bisa baca kurvanya nih. Nah, caranya nanti kita membacanya gimana? Tinggal diambil di sini teman-teman ya. Teman-teman ambil misalnya pengamatan ya di hari keberapa nih, misalnya hari kedua ke hari ketiga ya teman-teman ya. Jadi hari ini yang saya panah ini ya, dan hari yang ini ya. Nah, nanti teman-teman potongkan ke sini teman-teman ya. Nah, di sini juga sama. Kira-kira ada berapa kali pasang dan berapa kali surut nih teman-teman dari plotnya ini? Ya, berapa kali pasang dan berapa kali surut, teman-teman? Nah, dilihat ya, itu ada muka air tinggi, itu ada berapa kali muka air tinggi. Terus ada berapa kali air rendah, teman-teman. Kira-kira berarti kalau seperti ini ada berapa kali pasang, berapa kali surut, teman-teman. Dalam periode hari kedua ke hari ketiga ya. Perhatikan ya, ini kan ada pada hari kedua, itu kan ada posisi saat muka air tinggi, teman-teman ya. Muka air tinggi atau puncak muka air tinggi ya. Nah, kemudian di hari ketiga juga sama, ada muka air tinggi satu lagi nih. Berarti ini kan eh, setengah ya, setengah muka air tinggi ke setengah muka air tinggi berikutnya. Berarti kan ada satu kali pasang. Terus kemudian ada muka air laut rendah satu lagi, jadi satu kali surut. Berarti ini ada satu kali pasang dan satu kali surut. Nah, berarti ini pasang surut tipe apa, teman-teman? Apakah diurnal atau semi diurnal? Diurnal. Diurnal ya, diurnal. Berarti ini ada tipe diurnal ya. Nah, untuk mengkonfirmasi bahwa ini tipe diurnal, kita ambil satu lagi teman-teman ya. Kita ambil satu lagi, kita cross satu lagi ya. Misalnya hari ke-15 ke-16, apakah masih konsisten polanya? Nah, hari 15 ke-16. Nah, ya. Ini kan juga masih konsisten ya. Ada ada muka air tinggi 1, 2, berarti ini jarak terdekatnya ada satu kali pasang ya, karena ini setengah dan setengah, dan satu kali surut. Nah, ini kan confirm ya, ini diurnal. Nah, berbeda dengan yang semi diurnal. Nah, kalau semi diurnal, perhatikan teman-teman ya. Misalnya kita ambil dari hari kedua ya, hari kedua di sini. Hari kedua di sini. Kemudian karena ini rapat ya bentuknya ya, oke kita ambil sampai ke hari kelima teman-teman ya. Sampai di hari kelima. Nah, di sini ya. Nah, kira-kira ada berapa kali air tinggi teman-teman ya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali air tinggi ya. 6 kali air tinggi. Kemudian air rendahnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5,5 ya sekitar ya, atau mendekati 6 ya. Ya oke lah 5. Berarti ada 5,5 ya. Oke, kita buletin aja 6. 6 kali air rendah juga ya. Jadi ada 6 kali pasang, 6 kali surut. Ini dalam interval berapa ini? Ini hari kedua, ketiga, berarti ini 1 hari, 2 hari, 3 hari ya. Jadi selisihnya adalah 3 hari. Berarti 6 kali pasang, 6 kali surut. Dalam 3 hari. Berarti dalam 1 hari ada berapa kali pasang, berapa kali surut? Ada 6 bagi 2 ya. 2 kali pasang, 2 kali surut. Maka di sini adalah pasang jenis semi diurnal. Nah, jadi nanti teman-teman harus bisa bedain ini ya, harus bisa membaca kurvanya nih. Nah, membaca kurvanya harus bisa. Jadi
di soal praktek itu pernah keluar teman-teman ya, pernah keluar disuruh apa namanya, waktu itu kita diminta untuk ngecek ya, dikasih kurva, sebutkan atau jelaskan ini jenis pasang jenis apa ini kan gitu ya. Jadi nanti teman-teman harus bisa apa membaca jenis kurvanya ini. Nah, kalau yang campuran, nah campuran itu bagaimana? Nah, campuran ini unik teman-teman ya. Di campuran itu ada kalanya dia memiliki pola seperti diurnal, ada kalanya dia seperti semi diurnal. Nah, misalnya di sini ya, di kurva yang ini yang saya panah ini ya, atau saya lingkarin di sini. Nah, kita lihat ini di hari misalnya hari ketiga atau hari kedua ke hari ketiga ya, ini hari ketiga dan antara hari kedua sampai hari keempat ya, biar lebih jelas ya. Jadi antara hari kedua sampai hari keempat, berarti intervalnya 2 hari teman-teman ya. Intervalnya 2 hari. Nah ini ya, di hari kedua posisinya kan lagi surut nih teman-teman ya. Lagi surut, kemudian ada berapa kali surut nih di sini? 1, 2 ya. Jadi ini setengah surut ya, berarti ada 2 kali surut ya. 2 kali surut. Kemudian pasangnya ada berapa? Ini ya, 1, 2, ada 2 kali pasang. Dalam 2 hari ya, berarti 1 hari 1 kali pasang, 1 kali surut. Berarti ini polanya adalah pola diurnal teman-teman ya. Polanya diurnal. Tapi di hari lain teman-teman, perhatikan. Misalnya ini saya ambil pola yang ini ya, ini kan ada yang lebih rapat lagi nih. Kurvanya lebih rapat ya, misalnya di hari ke-21 ke hari 23. Hari ke-21 ke 23 ini muka air tinggi. Ini ada berapa nih? Ada 1, 2, 3, 4. 4 kali pasang. Berapa kali surut? 1, 2, 3, 4 juga. Jadi ada 4 kali pasang dan 4 kali surut dalam 2 hari. Berarti di sini ada pola yang semi diurnal di sini. Semi diurnal. Jadi kalau kita lihat di sini ada pola diurnal, ada semi diurnal. Berarti ini adalah pola campuran teman-teman ya. Pola campuran. Berbeda dengan yang pola diurnal saja atau semi diurnal saja yang dia nggak ada perbedaan pola nih di sepanjang bulannya. Nah, di sini nanti kita bisa lihat teman-teman ya, mana yang lebih dominan, apakah pola diurnalnya atau pola semi diurnalnya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini saya bersihkan ya papannya. Ini ya, ini kan pola-pola diurnal nih, ini kan pola diurnal. Ini pola diurnal juga ya, ini ke sini kan pola diurnal. Ini pola diurnal. Ini juga pola-pola yang mendekati diurnal ya. Berarti ini diurnal, diurnal, diurnal. Ini semi, ini semi. Nah, berarti kan ini kalau kita hitung diurnalnya ada 3/5-nya ya. 3/5 itu diurnal. Berarti dalam apa? 1 bulan itu ada sekitar 18 hari menunjukkan pola semi diurnal ya. Pola diurnal ya. Artinya ini adalah lebih dominan apa namanya? Lebih dominan ini ya. Lebih dominan yang diurnal ya atau mixed tide predominantly atau prevailing diurnal teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya. Nah, beda dengan yang bawah ini. Yang bawah ini kalau kita perhatikan, ini kan pola-pola apa nih? Ini kan pola-pola rapat-rapat gitu ya. Pokoknya kelihatan rapat itu kelihatan ini mesti pola-pola semi diurnal ya. Bentar, ada yang baru masuk ya. Wait. Nah, yang pola rapat ini kan pola yang mirip dengan pola-pola semi diurnal ya. Ini juga sama nih. Ini juga sama, ini juga pola semi diurnal ya. Nah, ini masih meskipun renggang ya, tapi kan di sini juga kelihatan ada dalam ini kan juga ada pola semi diurnal juga ya. Jadi ini adalah
Yang bawah ini adalah pola mixed tide predominantly semi diurnal atau prevailing semi diurnal. Jadi nanti teman-teman ketika dihadapkan pada soal membaca kurva itu teman-teman sudah harus punya sense ya. Punya sense bahwa ini polanya adalah pola semi diurnal, diurnal atau yang mix. Apakah mix yang dominan semi diurnal atau mix yang dominan diurnal. Nah, itu teman-teman ya. Ini yang perlu teman-teman kuasai nanti. Kemampuan membaca membaca kurva ini. Terus nanti kita diminta juga tuh membaca menentukan nilai HWL, LLWL. Tinggal kita cari. Di HWL-nya kira-kira berapa sih? Kalau kita perhatikan ya. Nah, ini kan kira-kira di sini nih. Ini HWL-nya ya. Ini HWL. Ini LLWL-nya kira-kira kan jatuhnya di sini ya. Ini LLWL. Nah, ini ya. Ini LLWL, HHWL. Terus apa namanya? Duduk tengahnya di sini ternyata LLWL-nya tidak minus ya, sekitar 0. Nah, HHWL-nya sekitar 6. Gede banget ya. Nanti antara HHWL ke LLWL ini teman-teman ya, akan ada selisih nilai nih. Ada selisih nilai, katakan HHWL-nya adalah 6, LLWL-nya 0. Berarti selisih nilainya ini kita sebut sebagai range pasut ya. Atau rentang pasang surut ya. Range pasut. Jadi misalnya kita punya HHWL, katakan ya HHWL-nya nilainya ada 6 meter. Kemudian LLWL-nya ini adalah 2 meter. Maka kita punya range, namanya ini range pasang surut ya. Range pasut ini adalah 4 meter teman-teman. 4 meter. Selain itu kita juga akan punya nilai amplitudo pasang surut. Amplitudo atau simpangan pasang surut ya. Nah, amplitudo pasang surut itu nilainya adalah setengah dari ini range pasang surut, berarti 2 meter. Nah, ini ya. Jadi nanti teman-teman harus bisa membedakan range pasang surut itu yang bagaimana, amplitudo pasang surut itu yang bagaimana. Dan apalagi ini ya. Kemudian ada lagi selain range pasang surut. Ini nanti teman-teman akan harus bisa membedakan jenis-jenis pasang surut berdasarkan nilai range pasang surutnya teman-teman ya. Jadi selain jenis pasang surut berdasarkan pola pasang surutnya, nanti kita juga akan punya jenis pasang surut berdasarkan range pasutnya ya, berdasarkan range pasang surut. Nah, berdasarkan range pasang surut nanti kita sebut ada microtidal atau mikrotidal, ada mesotidal atau mesotidal, dan nanti ada makrotidal teman-teman ya. Nah, masing-masing nilainya berapa teman-teman? Mikrotidal kalau range pasang surutnya berapa? Mesotidal berapa? Makrotidal berapa range pasang surutnya? Kalau mikrotidal ini kalau range pasang surutnya kurang dari 2 meter. Ini mikrotidal. Kalau mesotidal kalau range pasang surutnya antara 2 sampai 4 meter. Nah, sementara makrotidal ini kalau range pasang surutnya adalah di atas 4 meter. Nah, ini teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman punya nilai HWL berapa, LLWL berapa dikurangkan atau kita mencari selisih nilai HWL dan LLWL-nya itu nilainya kurang dari 2 meter, berarti itu kita sebut sebagai pasang surut dengan range yang kita kategorikan sebagai microtidal. Sementara kalau antara 2 sampai 4 misalnya teman-teman punya nilai 3 berarti itu adalah mesotidal. Sementara kalau selisih antara HHWL dan LLWL-nya ini lebih besar dari 4, katakan teman-teman punya nilai 5 meter ya berarti itu adalah makrotidal. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu teman-teman terkait dengan pembagian atau ini ya, klasifikasi dari pasang surut berdasarkan ketinggian muka range pasang surut dan juga
periode pasang surutnya atau frekuensi pasang surutnya. Nah, sekarang pertanyaannya, tadi kan kita sudah bicara ya tentang hari pasang surut kan 24 jam 50 menit nih. Nah, sekarang pertanyaan dari saya. Kalau kita punya pasang surut tipe semi diurnal, berarti periode pasang surutnya berapa jam, teman-teman? Berarti tinggal kita bagi dengan 2 kan? Berarti periode pasang surutnya adalah 12 jam 25 menit. Sekitar 12,5 jam ya. Nah, jadi antara satu pasang ke pasang yang lain itu membutuhkan waktu atau memiliki selisih waktu sebesar 12 jam 25 menit. Itu teman-teman. Nah, sementara kalau kita punya yang tipe diurnal, berarti pasang surut tipe tunggal, berarti dari pasang ke pasang berikutnya ya dia butuh waktu atau punya selisih sebesar 24 jam 50 menit atau sekitar 24 jam gitu aja bulatannya. Jadi nanti jangan bingung kalau ada soal ya. Diketahui suatu wilayah memiliki tipe pasang surut yang begini. Nah, kemudian berapakah periode pasang surut yang terjadi di wilayah tersebut ya tinggal teman-teman bagi aja 24 jam per 50 bagi ada dalam satu hari ada berapa kali pasang, ada berapa kali surut, teman-teman. Itu ya. Nah, sebelum kita lanjut, teman-teman, apakah ada pertanyaan dulu? Ini ya. Ini gambarnya, ini 24 jam 56 menit, ini adalah yang kita sebut sebagai hari pasang surut ya. Kalau dari sini, teman-teman, kira-kira ini kalau kita lihat kurvanya, ini kurva mingguan ya, weekly tidal record. Ini berarti tipe pasang surutnya tipe apa nih teman-teman kalau dari gambar ini? Berapa teman-teman hasilnya? Ada jenis apa ini pasang surutnya kalau dilihat dari sini? Ada berapa ini? Berarti teman-teman? Kurva ini menunjukkan tipe apa teman-teman? Apakah diurnal, semi diurnal atau campuran? Semi diurnal. Semi diurnal ya. Jelas. Kenapa? Lihat nih. Dalam satu hari contohnya ya di hari Rabu nih Wednesday. Di sini ya, ini ada berapa kali pasang nih? Ada air tinggi di sini ya, ada 1, 2 kali air tinggi, 2 kali air rendah ya. 2 kali air rendah ya, sini 1, 2. Berarti ini adalah tipe semi diurnal ya. Nah, pasang sendiri teman-teman ya, nanti kita akan memiliki variasi dalam 1 bulan. Ada pasang yang kita sebut sebagai pasang tertinggi ya, yang nanti kita sebut sebagai spring tide atau pasang purnama. Kemudian ada pasang terendah ya, artinya pasangnya paling tinggi ya. Jadi nanti hati-hati ya, istilah ini namanya spring tide itu adalah ketika pasangnya paling tinggi, surutnya paling rendah teman-teman ya. Artinya kita akan memiliki nilai range pasang surut paling besar ya. Apa namanya? Kita akan memiliki nilai range pasang surut paling besar teman-teman ya, range pasang surut paling besar. Jadi ketika kondisi paling tinggi pasangnya, surutnya paling rendah.
Nah, itu nanti kita sebut sebagai spring tide atau pasang purnama. Dan ini akan terjadi ketika posisi bumi, bulan, dan matahari itu satu garis lurus. Jadi dia bisa pada saat konjungsi ya, ini konjungsi. Bisa pula saat oposisi, teman-teman ya. Nah, ini bisa konjungsi nih saat oposisi. Jadi ya, ini bisa saat konjungsi, bisa saat oposisi. Nah, kemudian eh, ada lagi nanti ya yang kita sebut sebagai pasang perbani ya atau nip tides. Nip tides itu pasang perbani. Ini adalah kondisi ketika pasangnya ini paling rendah, surutnya juga paling sedikit ya. Jadi ini kondisi saat apa namanya range pasang surutnya paling kecil teman-teman ya. Nah, jadi di sini ya kalau kita lihat kurva ini spring tides ya. Ini saat pasangnya paling tinggi, surutnya paling rendah. Jadi ini range pasang surutnya paling besar. Kalau nip tides ini adalah kondisi saat pasangnya paling rendah ya, surutnya paling kecil ya. Jadi istilahnya dia tidak terlalu rendah muka airnya ya. Nah, sehingga ini range pasang surutnya akan menjadi kecil. Nah, di sini nanti teman-teman ya, nip tides ini terjadi ketika bumi, matahari, dan bulan ini membentuk sudut tegak lurus ya, atau pada fase kuarter ya. Jadi bisa kuarter awal, jadi hari ke-7, ke-8, atau hari ke-22 atau 23 dalam kalender bulan, teman-teman. Nah, sementara pada saat pasang itu akan bisa kita temukan saat ini ya, fase konjungsi berarti hari pertama dan hari ke-15 ya saat fase oposisi. Nah, jadi nanti ini adalah variasi pasang dalam satu bulan teman-teman. Nah kemudian nanti kita juga akan memiliki pasang ini juga akan memiliki variasi tahunan ya. Jadi dalam satu tahun itu ada pasang tertinggi dalam setahun ya. Ini terjadi ketika bumi, matahari, bulan itu tepat satu garis lurus ya. Saat konjungsi atau oposisi dan dia tepat di garis lurus ya. Ini biasanya berkaitan dengan posisi saat terjadinya purnama ya. Jadi saat apa namanya? Eh misalnya saat purnama ya. Contohnya saat purnama apa? Saat gerhana ya. Ini biasanya berdekatan dengan momen gerhana ya. Nah, sementara ada kalanya dia spring tide itu terendah ya. Jadi low spring tide itu terendah ya. Nah, kenapa bisa demikian? Karena gini teman-teman. Bumi, matahari, bulan itu mempunyai inklinasi yang berbeda teman-teman ya. Jadi bumi, orbit bumi terhadap matahari dia memiliki inklinasi 23,5 derajat. Jadi orbit bumi ke matahari ya. Jadi bumi mengorbit matahari itu tidak lurus ya. Jadi katakan misalnya ini bidang horizontal, di sini matahari. Ini tidak inklinasinya tidak nol tapi sekitar 23,5 derajat ya. Jadi ini adalah bidang orbit bumi teman-teman ya. Bidang orbit bumi mengelilingi matahari. Dia sekitar 23,5 derajat. Nah, nanti yang kita kenal ini sebagai ekliptika teman-teman ya. Ekliptika. Nah, sementara bulan itu dia tidak tepat sejajar ekliptika teman-teman. Dia memiliki inklinasi sebesar plus minus 5 derajat ya. Plus minus 5 derajat terhadap ekliptika. Terhadap ekliptika. Jadi tidak selalu ini kaitannya nanti ada pertanyaan gini di astronomi ya. Mengapa ketika bulan baru tidak selalu terjadi gerhana matahari atau ketika apa namanya purnama tidak selalu terjadi gerhana bulan karena ini terkait dengan apa namanya posisi kemiringan dari orbit bulan. Jadi orbit bulan itu menyimpang sekitar 5 derajat dari ekliptika teman-teman. Jadi ada kalanya dia memiliki deklinasi positif 28, ada kalanya dia deklinasinya menjadi positif 17 atau minus 28 sampai minus 7 berapa? 18 ya. Jadi dia tidak tepat pada satu titik simpul atau tidak tepat berada pada satu titik simpul terhadap posisi matahari atau garis lurus yang dibentuk oleh bumi dan matahari teman-teman ya.
Nah, jadi bulan itu mengorbit bumi, memiliki inklinasi orbit bulan ya, itu sekitar plus minus 5 derajat terhadap ekliptika. Sementara ekliptika memiliki inklinasi sekitar 23,5 derajat terhadap matahari ya, teman-teman ya. Nah, ini makanya ketika dia tepat misalnya ya bumi bulan itu tepat ketika satu garis lurus, misalnya ketika inklinasinya ini sejajar antara kedua bidangnya ini, bidang orbit bumi dan bidang orbit bulan, maka disitulah kita akan memiliki pasang tertinggi dalam 1 tahun. Nah, ini ya. Sampai di sini ada pertanyaan dulu teman-teman. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan bagaimana kita melakukan perhitungan pasang surut ya. Ini metode yang lebih advance dan ini biasanya keluarnya di level nasional teman-teman ya, nasional dan provinsi. Jadi kita curi start dulu teman-teman ya. Nah, kita curi start, nanti teman-teman silahkan buka di folder ebook itu ya, di materi praktek Oceano teman-teman ya. Jadi materi praktek ini yang tidak akan teman-teman dapatkan dari buku lain ya, atau enggak selalu ada di buku yang lain. Ini adalah bagaimana cara kita menghitung apa namanya pasang surut berdasarkan nilai konstanta pasang surut teman-teman ya. Nah, ini soal ini keluar saat pelatnas teman-teman ya. Ini biasanya keluar di pelatnas. Ini saya tunjukkan aja soalnya. Oceanografi, wait. Nah, ini ya. Misalnya ini yang keluar di soal ya. Suatu daerah di utara Pulau Jawa, tepatnya di perairan Kendal, setelah dilakukan pengukuran pasang surut, diperoleh hasil komponen pasang surutnya sebagai berikut. Misalnya ini amplitudo pasang surutnya dalam sentimeter ya. Ada nilai S0, M2, S2, N2, K1, O1, M4, MS4, K2, P1, dan sebagainya. Nah, ini keluarnya di level nasional ya, teman-teman. Nasional, provinsi, ini keluarnya di esai ya. Kadang keluar di provinsi, kadang keluar di nasional. Jadi nanti teman-teman kalau bisa ya, ini teman-teman gunakan untuk berlatih soal ini. Nah, ini nanti teman-teman diminta nih, dari data ini teman-teman disuruh menghitung nanti namanya bilangan Formzal, kemudian menentukan jenis pasang surutnya, apakah pasang surut diurnal, semi diurnal, kemudian mix, dan sebagainya. Kemudian diminta lagi menentukan nilai muka air laut duduk tengah ya atau min sea levelnya berapa. Dan kemudian juga menentukan nilai muka air laut tertinggi atau HHWL dan muka air laut terendah atau LLWL-nya berapa. Nah, ini dari data seperti ini. Nah, silakan ini teman-teman screenshot dulu ya sebelum nanti saya jelaskan bagaimana cara menghitungnya. Ada S0, M2, S2, N2, K1, O1, M4, MS4, K2, P1. Nah, silakan teman-teman screenshot dulu ya. Nanti kalau sudah silakan kita akan coba untuk melakukan coret-coret ya atau kita akan menghitung ini ya. Kita akan mencoba untuk melakukan perhitungan soal itu. Baik, gimana nih?
Ini soal yang saya ambil dari pelatnas ya, bagian oceanografi. Jadi memang teman-teman ini kita desain curi start. Jadi jangan bingung dulu sebelum kalau ketemu soal-soal macam gini ya. Nah, sekarang apa itu bilangan Formzal dan bagaimana relationship atau hubungannya dengan tipe pasang surut? Nah, ini nanti ada di buku ini ya atau di PDF ini teman-teman ya. Nah, jadi di sini sebelum ke bilangan Formzal nanti teman-teman akan mengetahui apa itu M2, S2 itu apa. Nah, M2 itu artinya adalah komponen semidiurnal dari bulan ya. Jadi komponen semidiurnal nilainya berapa? Kemudian S2 ini adalah komponen semidiurnal dari matahari. Jadi M2 berarti M2 ini artinya konstanta semidiurnal, M itu moon ya. Kemudian ada S2 solar matahari ya, semidiurnal. Kemudian ada N2 semidiurnal juga. Kemudian K2 semidiurnal juga, ini terkait dengan perubahan deklinasi matahari bulan. Terus kemudian ada K1 ya, nilai konstanta diurnal dari matahari dan bulan. Kemudian ada komponen diurnal dari bulan O1, ada diurnal dari matahari saja P1, lalu konstanta perempat harian M4 dan juga seperempat harian dari matahari bulan MS4. Nah, ini nanti teman-teman ya, ini ya keterangannya. Ini juga teman-teman bisa baca di sini ya. M2 berarti pasang surut semidiurnal dipengaruhi oleh bulan, komponen nilainya berapa, tinggi airnya, perubahannya, kemudian S4-nya berapa, N2-nya berapa, K1 bla 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 wis. Nanti teman-teman baca sendiri detailnya, teman-teman baca sendiri penjelasannya ya. Nah, sekarang saya ingin menunjukkan bagaimana kita menghitung atau menentukan tipe pasang surut berdasarkan nilai bilangan Formzal, teman-teman ya. Jadi ini menurut Lisitzin 1974. Nah, di sini ya sistem pasang surut ini bisa tipe pasang surut ini bisa kita temukan dengan rumusan bilangan Formzal, teman-teman ya. Nah, bilangan Formzal sendiri nilainya adalah F ya. Ini bisa kita formulasikan sebagai K1 plus O1. Nah, dibagi dengan M2 plus S2 ini teman-teman ya. Di K1 O1, M2 S2. Jadi di sini ya. Jadi K1-nya berapa, O1-nya berapa, kemudian M2-nya berapa, S2-nya berapa. Nah, kalau dari data ini teman-teman, kita akan punya ya. Bilangan Formzal, nilainya adalah K1 plus O1 bagi M2 plus S2 teman-teman ya. Berarti ini yang ini ya, K1-nya 23,4 ditambah O1-nya adalah 15,7. Ini cm ya satuannya ya, ini cm. Dibagi dengan M2 plus S2 berarti ini ya, M2 plus S2. M2-nya 2,5, S2-nya adalah 4,0. Kita dapat berapa ini? Yang atas 23,4 tambah 15,7 berarti ini 39,1 ya. 39,1 dibagi dengan 6,5. Dapat berapa nilai bilangan Formzalnya teman-teman? F-nya dapat berapa nih teman-teman? Dari perhitungan ini. 39,1 bagi 6,5. Jadi berapa nih nilai F-nya? 6,0 Pak. 6,0 ya. Benar 6,0? Nah, silakan nanti dicek ya. Nah, berarti kita punya nilai F 6,0 nih teman-teman. Nah, sekarang 6,0 ini tipe pasang surutnya apa? Nah, ini ada keterangannya di sini. Jadi nanti berdasarkan nilai bilangan Formzalnya, pasang surut itu kita bagi menjadi pasang ganda apabila nilai F-nya lebih kecil sampai dengan atau sama dengan 0,25. Jadi 0,25 ke bawah itu pasang ganda.
Kemudian ada pasang tunggal kalau nilai F-nya atau bilangan Fomjanya lebih besar dari 3. Dan ada pasang campuran yang didominasi ganda apabila nilai F-nya ini antara 0,25 sampai dengan lebih besar dari 0,25 sampai dengan 1,5. Dan pasang campuran dominasi tunggal kalau nilai F-nya ini lebih besar dari 1,5 sampai dengan 3 ya teman-teman ya. Nah, kalau dari kriteria ini teman-teman, berarti ini masuknya jenis pasang surut apa nih teman-teman? Tipe pasang surutnya tipe apa nih? Bilangan Fomjanya Diurnal. nilainya 6. Nah, berarti dia tipe diurnal ya. Kenapa? Karena nilai F-nya lebih besar dari 3. Nah, ini teman-teman ya. Terus pertanyaannya nanti, nambah lagi nih teman-teman. Kita kan punya nilai parameter S0, N2, M4, K1, P1. Terus ini diapain teman-teman ya? Ini diapain nih? Ini kan nggak masuk ke hitungan teman-teman ya. Ini diapain nilai-nilai ini buat apa teman-teman? Kita punya nilai yang banyak ini. Sementara kita bilangan Fomjal itu cuma butuh nilai ini aja nih. M2 sama S2 dan K1 dan O1. Jadi kita cuma butuh ini aja untuk menentukan tipe pasang surutnya. Terus S0, N2, K2, P1 ini buat apa teman-teman? Buat menentukan nilai apa nih? Nah, inilah nanti yang kita gunakan untuk perhitungan nilai MSL, HHWL, dan LLWL-nya teman-teman. Nah, MSL, mean sea level, itu adalah nilai S0 ini. Ini S0 itu duduk tengah ya. Ini sama dengan S0. Nah, berarti 69 cm. Muka air laut rata-ratanya atau mean sea levelnya adalah 69 cm dari datum muka air laut global. Nah, sekarang muka air laut tinggi HHWL-nya berapa? Nah, ini ya. Ini C ya. Sekarang kita ke D. HHWL itu tak lain adalah MSL ditambah amplitudo pasang surut. Nah, sementara LLWL yang E ya, itu adalah MSL dikurangi amplitudo pasang surut. Amplitudonya kita hitung dari ini teman-teman ya. Amplitudo itu kita hitung dari sini. Amplitudo itu ini ya. Nah ini ya. Amplitudo itu adalah M2 plus S2 tambah K1 plus O1 P1 K2. Nah, jadi ini nanti kita tinggal masukkan ke sini. M2 S2 K1 O1 P1 K2. Jadi MSL ditambah M2 plus S2 ditambah K1 plus O1 ditambah berapa ini? P1 plus K2. P1 plus K2. Nah, setelah LLWL, MSL dikurangi ini ya. M2 plus S2. Ini dalam kurung ya teman-teman ya. Hati-hati. Jangan lupa masukkan angka kurungnya ini ya. Tambah K1, tambah O1, tambah P1, tambah K2. Nah, maka MSL-nya jadi berapa nih teman-teman? 69 ditambah M2-nya adalah 2,5 tambah S2-nya adalah 4,0 tambah K1-nya adalah 23,4 tambah K2-nya O1-nya adalah 15,7 tambah P1-nya adalah 4,2 tambah K2-nya adalah 1,8. Nah, ini nanti kita akan punya nilai HHWL-nya. Nah, sementara LLWL ya tinggal kita kurangkan aja nih. 69 dikurangi 2,5 tambah 4,0 tambah 23,4 tambah 15,7 tambah 4,2 tambah 1,8. Nah,
Berarti HWL-nya berapa, LLWL-nya berapa, teman-teman? Nah, coba dihitung ya. Ini buat kita latihan nih. HWL-nya berapa, teman-teman? 120,6. 120,6 cm. Berarti LLWL-nya berapa? 17,4. 17,4 cm. Oke, gampang ya. Nah, sekarang kita diminta untuk menggambarkan bagaimana sketsanya. Nah, ini keluar di OSN 2018, teman-teman ya. Di OSN Padang 2018. Jadi gambarnya simpel. Kita gambar, katakan ini adalah ini ya, teman-teman ya. Cekungan pantainya seperti ini, katakan ya. Sini adalah muka air laut rata-rata, MSL. Gambarnya seperti ini ya. MSL berarti HHWL-nya di sini ya. Ini adalah HHWL. Nah, LLWL-nya berarti di sini ya. LLWL. Nah, nanti tinggal teman-teman pasang skala nih. Ini skalanya berapa banding berapa. Nah, di OSN 2018 itu teman-teman ya. Itu ditentukan skalanya berapa ya. Wait. Saya kasih tunjuk soal OSN 2018 ya. OSN. Oh, bukan ya, bukan yang ini. Tadi di praktek kayaknya nih. Wait. Oh, di 2017 ya. Sebentar, saya cari dulu ya. Nah, di 2017, teman-teman. Di suatu daerah di perairan Selat Melaka, setelah dilakukan pengukuran pasang surut, ini di Riau ya 2017 ya, diketahui S-nya sekian, M-nya M4 sekian, S4-nya sekian, bla 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 bla. Tentukan nilai bilangan Formzalnya, tipe pasang surut, suruh gambar grafik pasang surut, kedudukan min sea level, kemudian gambarkan kedudukan MSL ya. Apabila titik A nilainya sekian ya, ketentuan skala vertikalnya 1:100. Jadi ini sudah ditentukan 1:100 ya, nanti tinggal teman-teman gambarin posisi MSL-nya. Ya, simpel. Ini ya, ini keluar di OSN teman-teman ya. Nah, kalau sekarang teman-teman harus sudah kuasai di tingkat provinsi, itu sudah harus menguasai karena siklusnya itu gini, di soal OSN itu kemungkinan akan keluar di level yang lebih rendah atau level bawahnya di tahun berikutnya. Tapi kalau kota itu mostly nggak banyak berubah, teman-teman ya, nggak banyak berubah kecuali 2 tahun terakhir di situ yang apa namanya banyak membahas soal yang sebenarnya levelnya harusnya masuknya di provinsi sih. Seperti 2024 kemarin saya agak shock lihat soalnya itu, wah gila tuh, pantesan anak-anak pada sambat semua tuh, pada pusing karena dikasih soal-soal macam gini ya.
Nah, nanti coba teman-teman kerjakan ya. Teman-teman coba kerjakan sendiri. Saya nggak akan ngecek kerjaan teman-teman ya. Ini bagi teman-teman yang mau aja, yang mau ini ya, yang mau curi start. Nah, silahkan ini nanti dikerjakan ya. Saya kirim ke grup. Nah, nanti apa namanya teman-teman kerjakan untuk kemudian ya buat pengayaan teman-teman curi start ke OSP ya. Karena kalau tingkat kota ini saya rasa teman-teman nggak akan ada isu berarti ya. Karena saingannya kalau di kota tuh ya paling ya itu aja ya. Sama teman sendiri. Kalau saya lihat sekolah teman-teman ini kebanyakan ya sekolah-sekolah unggulan ya. Bukan maksudnya bukan yang persaingannya ketat di antar sekolah ya. Beda kalau teman-teman ada di DKI, wah DKI itu antar sekolah ketat sekali persaingannya. Tapi kalau di daerah-daerah ini lebih longgar. Jadi asalkan teman-teman ikut pembinaan atau rajin ikut pembinaan, ikut kelas itu kemungkinan besar lolosnya itu gede. Makanya dari 12 peserta kebumian ini ya saya harap setidaknya semuanya lolos ke provinsi teman-teman ya. Lolos ke provinsi baru nanti di provinsi nah itulah akan ke filter teman-teman ya. Akan ke filter lebih ketat lagi karena di provinsi itu ya saingannya sudah di ini secara nasional ya dikumpulkan secara nasional. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu teman-teman terkait dengan materi kita berhubungan dengan pasang surut. Sebelum kita ke materi terakhir terkait dengan arus teman-teman ya. Kemarin kita sudah belajar tentang gelombang ya teman-teman ya. Kemudian hari ini pasang surut dan terakhir untuk sesi kali ini untuk materi oceanografi ya. Itu saya akan membahas terkait dengan arus ya. Nah, nanti kita akan ada waktu sisa kita gunakan untuk mengerjakan soal teman-teman ya. Jadi soal yang kemarin kita lanjutkan pembahasannya. Mas mau tanya, Silakan. kan tadi itu yang dibahas HHWL sama LLWL. Dan Ya, saya itu betul. pernah ketemu soal yang dicari itu MLWL. Itu rumusnya gimana, Mas? MLWL itu apa? Medium low water level. Iya, iya. Man lower water level kalau nggak salah. Oh, kalau itu sebentar saya cek dulu ya. Itu kalau nggak salah, kalau median harusnya pertengahan ya. Jadi tinggal dilihat aja tuh. Itu dikasih kurva atau angka-angka? Dikasih angka kayak tabelnya tadi. Wait. Kita coba cari ya. Ini soal level tinggi nih. HHWL, LLWL, MLWL ya. Formula. Ini pas sekali dapat. Perhitungan nilai pasang surut. Aduh. Ini ya. Nah, ini ya. MHWL, MLWL. Ya, ini nih. Coba ya. Nah, ini silahkan bisa kirim aja ya. Ini saya kirim aja linknya, nanti silahkan di-download untuk rumus perhitungannya ya. Perhitungan nilai pasang surut. Wait, saya kirim ke grup ya. D MLWL ya berarti ini ya. MSL dikurangi Z0. Nah, Z0 ini apa nih? Z0 ini wait saya cari dulu.
Z0 itu kita dapatkan dari nilai 1,2 M2 plus S2 plus K2. Apa ya? Amplitudo atau simpangan baku ya. Wait. Atau ini ada juga pasang surut ini di Maluku. Nah ini ya. Oh ini. Berarti SZ0 itu range ya. Range per 2 teman-teman ya. Nah ini ya. Nah coba ini saya kirim juga ya. Ini ya linknya ya. Nanti teman-teman pelajari rumusnya. Oke. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Terima kasih, Mas. Jawab ya Silva ya. Ada lagi yang lain? Gimana Zul? Kok baru nongol minggu ini Zul? Minggu lalu kemana Zulfa? Masih masa-masa ujian, Mas. Ujian ya. Oke, berarti ini harus ngejar nonton videonya ya yang kemarin ya pekan lalu ya. Niko lolos di mana Niko? Masih belum pengumuman, Mas. Oh belum. Kapan katanya pengumumannya? Tanggal 28 kalau nggak salah. Oh 28 ya. Ya bilangin ke Niko kalau ketompo ning apa namanya UPN siap-siap tak gojlok langsung ya. Suruh ngurang-ngurangin gacuan ya. Awas saya kuliah mangan gacuan terus sih. Pengen usus buntu apa gimana ya. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Ini kita sudah bahas tentang ini ya, pasang surut. Nah, sekarang kita ke yang terakhir teman-teman ya, terkait dengan arus teman-teman ya. Jadi pergerakan air laut yang terakhir, kita sudah belajar tentang apa namanya, eh tadi ya kita sudah belajar, kemarin kita sudah belajar tentang gelombang, hari ini sudah pasang surut. Nah, terakhir ini adalah tentang arus, teman-teman ya. Jadi arus itu apa sih? Nah, sebagaimana yang kemarin kita sudah singgung, arus itu kan adalah pergerakan air ya, pergerakan massa air secara horizontal ya. Sebenarnya tidak cuma horizontal ya, secara vertikal juga bisa. Jadi intinya ini pergerakan air baik secara horizontal atau vertikal ya yang memiliki perpindahan posisi yang cukup berarti ya. Nah, beda dengan gelombang. Kalau gelombang kan dia memang ada gerak naik, gerak turun, ataupun maju mundur ya, horizontal atau vertikalnya ini ada. Tapi kan dia sifatnya osilatif teman-teman ya, osilasi. Jadi kalau teman-teman tahu osilasi ya, osilasi itu ya ibaratnya kalau teman-teman punya pegas itu kan naik turun atau maju mundur kan gitu aja. Nggak ada pergerakan secara eh, apa perpindahan massa secara berarti ya. Nah, itu gelombang. Tapi kalau arus ini ditandai oleh pergerakan atau perpindahan massa secara berarti ya, baik secara vertikal ataupun horizontal. Meskipun umumnya ini yang sering kita bahas itu adalah perpindahan secara horizontal, teman-teman ya. Nah, arus ini nanti apa namanya secara umum dia dipengaruhi oleh beberapa hal ya. Yang pertama ini adalah efek dari ketiupan angin ya, tiupan angin. Kemudian densitas ya, densitas air atau densitas tubuh air ya, ini terkait dengan perbedaan temperatur dan salinitas. Nah ini ya, kemudian dia nanti akan dikontrol oleh beberapa faktor teman-teman ya pergerakannya ini. Yang pertama, jadi dia penyebabnya ini adalah tiupan angin dan juga variasi densitas air laut ya. Ini adalah penyebabnya. Nah, sementara arahnya nanti akan dikontrol oleh pertama oleh efek Coriolis akibat dari rotasi bumi dan juga efek Ekman ya yang ini nanti
akan kita bahas lebih detail ya tentang Ekman ya. Ekman itu gimana sih efeknya? Dan berikutnya arahnya ini juga akan dikontrol oleh kehadiran dan juga konfigurasi benua dan samudra. Jadi bentuk benua dan samudra ini akan mempengaruhi arah pergerakan arus teman-teman ya, atau arah pergerakan air laut. Yang mana di sini nanti kalau kita perhatikan arus laut secara global ini akan kita bagi menjadi beberapa jenis teman-teman ya. Nah, nanti kita akan mempunyai di Pasifik ada equatorial current, kemudian di selatannya ini ada South Equatorial Counter Current, North Equator Counter Current di utaranya, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, ini nanti silahkan teman-teman cari gambarnya ya, cari gambarnya di Google itu. Ini teman-teman bisa cari di Google, tinggal klik aja global apa namanya current distribution ya, atau global current map itu nanti akan muncul ya, atau arus peta arus global itu nanti akan muncul semuanya tuh apa namanya peta-petanya ya. Namun yang ingin saya tekankan di sini teman-teman ya, yang ingin saya tekankan di sini kalau kita perhatikan arus itu nanti akan memiliki pola teman-teman ya, akan memiliki pola. Di belahan bumi utara ini polanya ini dia akan memiliki pergerakan yang searah jarum jam teman-teman ya. Nah, sementara di selatan ini akan berlawanan arah jarum jam. Nah, ini arah jarum jam, ini berlawanan arah jarum jam. Nah, dia akan bersirkulasi berputar. Nah, putaran ini perputaran dari arus ini yang nanti kita kenal sebagai giro teman-teman ya, atau gir. Jadi giro itu adalah pola melingkar ya, atau memutar arus di selatan dan utara Khatulistiwa, yang mana di situ nanti di utara Khatulistiwa dia akan memiliki pola searah jarum jam putarannya. Kemudian di selatan Khatulistiwa dia akan berlawanan arah jarum jam. Nah, ini ya, yang mana nanti di sini teman-teman pola pergerakannya ini nanti akan dikontrol oleh beberapa faktor ya. Kenapa kok di utara itu dia searah jarum jam, di selatan berlawanan arah jarum jam? Ini nanti terkait dengan apa yang kita kenal sebagai pembelokan oleh arah angin teman-teman ya. Yang nanti ini kita kenal sebagai efek Coriolis. Nah, efek Coriolis itu bagaimana? Efek Coriolis itu adalah efek pembelokan angin akibat dari rotasi bumi ya. Jadi akibat dari rotasi bumi, ini angin bisa mengalami pembelokan teman-teman ya. Nah, di sini kenapa kok bisa membelok? Ini nanti perlu kita gambarkan seperti ini ya. Ini saya ada video bagus ya. Terkait dengan Coriolis effect teman-teman ya, atau efek Coriolis. Efek Coriolis kalau teman-teman lihat pada ini ya, pada percobaan ini silahkan teman-teman simak dulu ya sebelum saya jelaskan secara detail. Nah ini ya, ini ada satu video bagus dari National Geographic mengenai bagaimana efek Coriolis itu bekerja teman-teman ya. Ini saya share dulu soundnya, saya aktifkan dulu teman-teman ya. Oh nggak bisa diaktifkan sound sharingnya ya. Nggak bisa di setting. Oke, ini ya. Ini contoh percobaan yang dilakukan oleh National Geographic ya. Tentang bagaimana efek Coriolis ini bekerja teman-teman ya. Jadi di sini ada 4 orang. Ada 1 cewek dan 3 cowok ini ya. Mereka berada pada satu sistem komedi putar teman-teman ya. Atau merry-go-round permainan ini ya. Teman-teman kalau zaman kecil mungkin di TK atau di sekolah teman-teman punya ada mainan kayak gini ya. Nah, di sini eh, si orang ini memerintahkan instrukturnya ini memerintahkan apa namanya orang-orang ini melempar bola ke depan, saat kondisinya merry-go-round atau apa komedi putarnya ini tidak diputar, dan ketika dia diputar dan suruh mengamati apa perbedaannya. Ini ya. Eh,
Nah, di sini ya, jadi mereka coba untuk memutar. Nah, ini dilempar ya, ini nggak diputar. Nah, sekarang mereka diminta untuk mencoba setelah ini ya, untuk melempar ke depan dalam kondisi berputar ya. Ini suaranya masuk nggak di teman-teman ya, suara videonya teman-teman? Apakah videonya ada suaranya nggak di teman-teman? Kurang kedengaran Pak kalau suara videonya. Oke, kalau gitu saya silent aja, saya jelasin aja ya. Saya jelasin aja. Berarti teman-teman tahu gambarnya, tapi gambarnya kelihatan jelas ya kalau gambarnya ya. Nah, jadi mereka diminta sekarang ini akan diputar nih, diputar ya. Terus suruh nebak, kira-kira bolanya nanti jatuh kemana nih? Nah, ini ya, apakah dia akan jatuh tepat di hadapan orang yang dilempari bola di sebelah kiri atau sebelah kanan ya? Nah, ini akan diputar ya bolanya ya. Ini ditanyain satu-satu, kira-kira arah jatuhnya kemana nih? Nah, ini ya. Nah, ini ditanya juga nih, ya, ditanya satu-satu ya. Sekarang ada opsinya nih, bisa percepat aja. Kan nanti akan bergerak lurus seperti ini ya. Nah, pertanyaannya, dia nanti akan jatuh di mana? Apakah kembali kepada pelempar, kemudian ditangkap oleh orang yang di hadapan pelempar di sebelah kiri atau di sebelah kanan si pelempar. Nah, kemudian ini coba ya diilustrasikan nih. Set, lempar ke depan ya. Ini dilemparnya ke depan nih. Loh, jatuhnya di sebelah kanan ya, sebelah kanan dari si pelempar ini, yang lempar yang cewek ini ya. Dia ngelempar ke depan ya, wus. Nah, dia ternyata jatuhnya di sebelah kanan ya, ke si laki-laki yang berbaju biru ini ya, nah, baju biru. Nah, pertanyaannya, kenapa bisa demikian, teman-teman? Nah, ini yang nanti kita sebut sebagai Coriolis effect. Jadi atau efek Coriolis, pembelokan akibat dari stage yang berputar ya. Nah, jadi stage yang berputar ini apa namanya? Medan yang berputar ini atau komedi putarnya ini seolah-olah kan melihat nih. Jadi seolah-olah si pelempar ini melihat, oh ini bolanya kayak berbelok ke kanan ya. Semacam berbelok ke kanan sehingga ditangkap oleh si eh, laki-laki ini ya, si yang ada di kanannya ini. Nah, sebenarnya ini sebenarnya kalau dilihat teman-teman ya, sebenarnya bola itu tidak membelok teman-teman, tidak membelok. Yang membelok adalah siapa nih? Bolanya sebenarnya geraknya lurus, tapi karena stage ini berputar, maka dia seolah-olah dia mengalami pembelokan teman-teman. Nah, fenomena ini yang kita kenal sebagai Coriolis effect atau efek Coriolis. Nah, jadi ya, ini penjelasannya di sini dijelaskan pada ini ya, pada gambar ini. Perhatikan ini ya, di ilustrasinya. Ini pada titik biru ya, dilempar ke titik orange ya, pink ya, harusnya kan lurus ke pink nih. Tapi karena dia berputar stage-nya, nah jadi seolah-olah ini dia lintasannya jadi melengkung ya. Nah, pada real trajektori atau lintasan sebenarnya ini dia lurus-lurus saja. Nah, jadi seolah-olah dia terlihat terjadi pembelokan. Nah, ini yang dilihat oleh si observer ini. Dan ini terjadi pula di bumi, teman-teman ya. Di bumi karena sebenarnya angin itu bergeraknya lurus, tapi karena bumi ini berbentuknya kurvatur ya, melengkung dan dia berputar, maka dia akan tampak terjadi pembelokan ketika suatu angin itu bergerak ke arah utara atau ke selatan, teman-teman ya. Nah, ini ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai efek Coriolis atau Coriolis effect, teman-teman ya. Nah, nanti ini untuk ilustrasinya silahkan ya. Ini saya share juga ke grup ya. Silakan teman-teman bisa simak nanti ya. Nah,
Ini ya, jadi efek Coriolis itu membelokkan angin ya. Jadi seolah-olah, jadi sebenarnya gaya Coriolis itu ada gaya fiktif ya. Gaya fiktif yang membelokkan angin seolah-olah berbelok ke kanan di belahan bumi utara ya, ke kiri di belahan bumi selatan. Jadi ini dia misalnya dari selatan ke utara dia belok ke kanan, jadi dia membelok ke arah timur. Kalau dari utara ke selatan dia bergerak ke arah selatan ya, jadi dia akan membelok ke arah barat. Sebaliknya juga sama ya, di sini di belahan bumi selatan dia bergerak ke utara, dibelokkan ke kiri, dia belok ke barat ya kalau dia bergerak ke arah utara. Nah, kalau ke arah selatan dia akan dibelokkan ke arah timur. Nah, ini ya, ini yang kita sebut sebagai gaya Coriolis, teman-teman. Nah, ini nanti juga akan kita bahas di bagian meteorologi ya. Jadi pekan ini, nah ini meteorologinya akan dilanjut besok dengan Alvin ya. Itu kita akan membahas tentang meteorologi sampai pekan depan. Nah, minggu terakhir baru kita akan membahas tentang geologi, teman-teman ya. Geologi baru akan kita bahas di minggu terakhir. Jadi alurnya kita balik, teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba ya. Efek dari gaya Coriolis ini, teman-teman, pembelokan arah angin ini nanti akan menghasilkan apa yang kita sebut sebagai efek Ekman, teman-teman ya. Jadi efek Ekman itu adalah efek ini ya, teman-teman ya. Apa namanya? Efek Ekman itu ada pembelokan arah angin ya. Akibat dari apa namanya? Akibat dari gaya Coriolis, ternyata selain angin itu berbelok, ternyata arus itu juga akan membelok terhadap arah datangnya angin, teman-teman ya, atau arah bertiupnya angin. Di mana dia nanti akan berbelok sekitar 45 derajat dari arah hembusan angin. Nah, di utara dia akan membelok 45 derajat ke arah kanan, di belahan bumi selatan dia akan membelok 45 derajat ke arah kiri. Nah, misalnya ini ya, ini di belahan bumi utara, arah anginnya ke arah sana ya, ini arah panahnya ke sana. Nah, ternyata dia akan mengalami pembelokan ya sebesar 45 derajat ke arah kanan ya. Nah, ini nanti yang kita sebut sebagai efek Ekman, teman-teman ya. Atau efek Ekman. Jadi efek Ekman itu diamati oleh seorang pakar kelautan ya. Namanya Ekman. Saya nggak hafal nama lengkapnya siapa. Nah, si Ekman ini mengamati ternyata arah arus itu tidak sejajar dengan arah datangnya angin ya. Dia membelok sekitar 45 derajat ke arah kanan di belahan bumi utara, ke arah kiri di belahan bumi selatan. Nah, kemudian ternyata dia pembelokannya tidak hanya ada di permukaan, ke bawah itu juga akan mengalami pembelokan ya, namun dengan intensitas yang semakin kecil. Dan nanti dia akan membentuk semacam spiral ya, yang ini nanti kita sebut sebagai Ekman spiral. Ekman spiral ya. Yang mana kalau ini nanti kita lihat vektor pergerakannya ini akan relatif tegak lurus terhadap arah datangnya angin, teman-teman ya, atau arah hembusan angin. Nah, ini nanti kita sebut sebagai Ekman transport. Jadi Ekman transport itu vektor dari Ekman ini ya, yang apa namanya? Ya dia membelokkan angin sekitar membentuk arus sekitar 90 derajat terhadap arah datangnya angin. Ke kanan di belahan bumi utara, ke kiri di belahan bumi selatan. Nah, inilah nanti yang menyebabkan terjadinya pola gire tadi. Pola gire tadi, teman-teman ya. Pola gire, kenapa kok dia apa namanya? Searah jarum jam di belahan bumi utara, sementara di selatan dia berlawanan arah jarum jam. Karena adanya efek Coriolis plus efek Ekman tadi ya. Jadi efek Coriolis dia membelok dan juga efek Ekman, misalnya ini ada angin baratan ya. Dia menghasilkan Ekman ke arah sini ya, arusnya ke arah sini. Kemudian di sini juga sama ya, sehingga nanti secara vektor dia akan memiliki pola sirkulasi seperti ini, teman-teman ya. Searah jarum jam di belahan bumi utara berlawanan arah jam dari selatan ya. Nah, arusnya nanti akan seperti ini ya. Ini arus permukaannya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, teman-teman? Ini arus oleh angin, teman-teman ya. Ini arus oleh angin. Nah, sekarang ini adalah arus, berikutnya adalah arus
selain angin, ini juga bisa terjadi karena perbedaan densitas akibat perbedaan temperatur dan salinitas. Ya, nanti kita sebut sebagai arus termohalin ya. Jadi kata termo, perbedaan temperatur, halin, salinitas ya. Jadi arus sirkulasi termohalin itu adalah arus yang terjadi akibat perbedaan densitas yang dihasilkan oleh perbedaan temperatur dan salinitas air. Oke, ada pertanyaan dulu teman-teman sampai di sini? Oke, kita lanjut ya. Nah, arus sirkulasi termohalin ini terjadi karena perbedaan densitas air laut ya, akibat dari perbedaan temperatur dan salinitas. Yang mana ini nanti dia akan membentuk pola sirkulasi global, teman-teman ya. Yang nanti kita sebut sebagai global conveyor belt, teman-teman ya. Jadi global conveyor belt ini ya. Jadi dia apa namanya membentuk sabuk conveyor global ya. Yang mana nanti di sini akan ada arus yang warnanya ditandai warna orange atau merah ini ya. Ini adalah arus yang bersifat hangat dan juga less salty ya, salinitasnya relatif lebih rendah ya. Dia ngalir dari Pasifik melewati perairan Indonesia menuju ke Samudra India dan kemudian menuju ke Samudra Atlantik ya. Nah, di Atlantik Utara dia nanti akan tenggelam menjadi arus dasar ya atau arus North Atlantic Deep Current ya, NADW ya. Nah, kemudian dia nanti akan mengalami sirkulasi ini ya, di mana yang di dalam ini dia sifatnya dingin dan salinitasnya tinggi teman-teman ya, cold and salty. Nah, sementara yang di permukaan itu yang bersifat hangat dan juga less salty ya atau kurang asin ya. Kemudian yang terakhir kita akan mempunyai ini teman-teman ya, arus selain termohalin ini juga ada arus yang kita kenal sebagai arus ini ya, arus rip dan juga arus ini ya, arus sejajar pantai ya. Ini yang diakibatkan oleh sebab khusus teman-teman ya. Ada arus panjang pantai, arus rip, ada arus turbit teman-teman. Arus turbit ini nanti kita bahas juga teman-teman ya. Ada arus pasang surut, arus yang dihasilkan oleh proses pasang surut ya. Jadi pasang surut itu kan selain perpindahan massa secara vertikal ya, itu kan pasti juga ada perpindahan massa air secara horizontal dan dia akan menghasilkan arus juga teman-teman ya. Akan menghasilkan arus juga. Nah, kemudian ada upwelling dan downwelling teman-teman ya. Nah ini ya, ini ada arus sejajar pantai. Nah ini arus sejajar pantai. Ini ada ini ya, ini ada ini. Ini menandakan ini adalah puncak gelombang teman-teman ya. Jadi arusnya datang menyudut ya. Jadi arus sejajar pantai itu terjadi akibat dari arus yang datang menyudut terhadap pantai ya. Nah dan nanti akan menghasilkan ini ya, arus sejajar pantai yang kita sebut sebagai longshore current. Sementara kalau ini apa namanya arusnya datang relatif tegak lurus terhadap pantai, dia datang tegak lurus ya, dia nanti akan cenderung membentuk apa yang kita kenal sebagai rip current ya atau arus sobek ya, rip current. Nah, rip current ini teman-teman ya, ini hati-hati banget teman-teman ya, hati-hati dengan keberadaan rip current ya. Rip current ini adalah silent killer teman-teman ya, ya pembunuh yang senyap ya. Dia tidak tampak di permukaan, tapi dia diam-diam menghanyutkan. Kenapa? Karena ini kalau kita lihat di sini ya, rip current. Nah ini ya, dia itu akan membuat gelombang itu pecah teman-teman. Bukan pecah apa, melawan arah gelombang ya. Jadi gelombang yang ini seolah-olah dia diam nih teman-teman ya, tidak ada gelombang. Padahal sebenarnya ini arusnya ngarah ke arah tengah teman-teman ya. Jadi teman-teman hati-hati kalau melihat pantai di sekitarnya itu tenang, nggak ada gelombang, ini hati-hati. Jangan-jangan
itu sedang ada rip current di wilayah tersebut ya. Nah ini ya, dia tidak tampak nih seolah-olah dia tenang padahal dia sangat menghanyutkan teman-teman. Nah ini, dan sekuat apapun teman-teman berenang, sejago apapun berenang, ingat tidak akan mampu melawan kekuatan dari arus rip ini. Kenapa? Karena arus rip ini atau arus sobek atau rip current ini teman-teman ya, dia selain arusnya ini kuat, dia juga punya densitas yang tinggi teman-teman. Dan densitasnya tinggi. Kenapa? Karena dia akan bercampur dengan sedimen dari pantai. Jadi sedimen akibat dari erosi ini, dia akan dibawa bersamaan dengan arus rip ini. Yang mana di sini nanti dia menyebabkan viskositas air di sini menjadi lebih tinggi teman-teman ya. Dia lebih, air di sini lebih kental, lebih dense, dan ya kalau teman-teman ke bawah arus, misalnya ada orang ke bawah arus rip ini, kemungkinan besar ya rip tenan teman-teman ya, rip beneran mati. Peluang selamatnya kecil sekali teman-teman ya, peluang selamatnya kecil. Jadi peluang selamatnya kecil dan seringnya korbannya ini nggak ditemukan, sering sering sekali nggak ditemukan. Kenapa? Karena dia terkubur bersama sedimen yang dibawa oleh arus rip ini teman-teman ya, terkubur bersama sedimen yang dibawa oleh arus rip ini. Makanya orang Jawa itu ya, pantai pesisir Jawa itu seringnya bilangnya diculik sama Nyi Roro Kidul. Padahal ya mungkin kasihan juga Nyi Roro Kidul sering disalahkan ya. Ratu Ratu Laut Selatan disalahkan. Padahal kan keteledorannya ini ya, siapa juga mau nyulik ya. Istilahnya yo mungkin kalau dibilang yo sugih belum tentu ya, kaya juga belum tentu, ganteng juga standar mukanya kan. Siapa mau nyulik ya, kasihan Nyi Roro Kidul tuh sering difitnah karena keteledoran orang-orang ini ya. Udah dikasih ke peringatan sama penjaga pantai, jangan eh, berenang di wilayah ini. Ngeyel teman-teman. Merasa sebagai abang jago ya. Wah, Anda meremehkan saya ini jago berenang. Saya juara olimpiade renang tingkat RT RW kan gitu ya. Nah begitu kena ya wes tim SAR lah yang kelabakan ya. Nah ini hati-hati ya. Nah kalau memang teman-teman misalnya in case ya teman-teman nanti misalnya berenang ke pantai kejebak ke arah tengah ini ya, sulit untuk ke arah kembali ke pinggir. Cara paling aman adalah teman-teman berenang sejajar pantai ya. Jadi jangan melawan arusnya ini teman-teman ya. Jangan melawan arusnya, tapi berenanglah tegak lurus terhadap arah arusnya ini. Nah ini ya. Nah kalau sudah keluar dari sistem arusnya ini baru jajar ke arah pantai ya. Jadi ini banyak orang yang nggak tahu ini mencoba untuk melawan arah arusnya karena merasa wah jago berenang nih, dan pada akhirnya yo apa namanya ya wassalam ya, karena memang ini sulit untuk kita lawan karena dia selain arusnya ini kuat, densitasnya ini juga tinggi, densitasnya juga tinggi. Nah ini ya, ini hati-hati teman-teman ya. Nah kalau teman-teman pengen aman ya wes, kalau main ke pantai ya cukup nikmatin deburan ombaknya saja, jangan jangan apa namanya, jangan istilahnya mengabaikan peringatan ya, atau mengabaikan apa namanya rambu-rambu yang dipasang oleh penjaga pantai. Dan terakhir teman-teman ya, ini adalah ada yang kita sebut sebagai upwelling dan downwelling. Upwelling itu adalah arus yang bergerak naik ya. Ini biasanya berkaitan dengan arah arus yang menjauhi pantai ya. Jadi ini ada arus menjauh pantai, maka di sini nanti akan terjadi kekosongan ruang ya, yang nanti akan dikompensasi oleh massa air dari bawah. Nah, sebaliknya kalau ini anginnya atau arusnya ini menuju ke arah pantai, misalnya ini ke arah pantai ya, ini nanti dia akan cenderung mengalami di sini mengalami kelebihan massa air ya. Jadi ada surplus massa air. Nah, ini nanti akan bergerak turun seperti ini. Nah, ini nanti bagaimana ini di soal yang lebih tinggi ya, di level pelatnas itu teman-teman diminta tuh untuk apa menentukan kira-kira ini terjadi upwelling atau downwelling ya. Nah, ini terlihat posisinya ya. Misalnya ini adalah arus angin teman-teman ya, ini arus angin. Ini adalah wind, W ini arus angin. Kemudian ini T ini adalah Ekman transportnya ya. Transport Ekmannya kemana ya.
Nah, nanti teman-teman lihat apakah ini di belahan bumi utara atau selatan nih. Jadi kalau di belahan bumi utara ini BBU ya. BBU. Ini kan arahnya dibelokkan ke kanan ya. Ini juga di BBU ya. Belokkan ke kanan. Jadi ketika anginnya ke arah sini, eh, arusnya kan akan terbentuk ke arah sana ya, ke arah barat nih, menjauhi pantai. Maka di sini terjadi upwelling teman-teman ini. Tapi ketika arah anginnya berkebalikan ke arah sini ya, arusnya akan menuju ke arah pantai. Nah di sini nanti akan terjadi downwelling. Nah di soal kadang keluar kayak macam gini teman-teman ya, ini untuk soal level yang lebih tinggi. Misalnya teman-teman dikasih data ya, di tadi 2017 ya. Kasih data nih, misalnya ini ada gambar pantai ya. Ini gambar pantai, ya, ini pantai. Ini di BBU dan BBS ya. Di pantai ini laut ya, ini lautannya nih. Ini saya arsir warna biru ini adalah lautan ya. Nah, sekarang ini di BBU, ini di BBS. Misalnya ini arah angin ya, wind directionnya ke sini. Ini wind directionnya ke sini. Kira-kira di A ini akan terjadi upwelling atau downwelling teman-teman. Kemudian di B apakah terjadi upwelling atau downwelling? Dari gambar ini. Di A kita coba ya, lihat. Di A arah anginnya ke arah utara ya, ini arah utara, north, south, east, west ya. Nah, Ekmar transportnya akan ngarah kemana teman-teman? Ke arah mendekati pantai atau menjauhi pantai? Di titik A. Di B, mendekati pantai atau menjauhi pantai? Transportasi Ekman di belahan bumi utara. Ya, ke kanan atau ke kiri berbeloknya nih BBU. Coba kita ke A dulu ya. Ya, ini nanti akan dibelokkan ke kanan arah arusnya atau dibelokkan ke kiri, teman-teman. Kanan. Kanan. Artinya dia mendekat ke pantai. Berarti terjadi upwelling atau downwelling? Akan terjadi upwelling atau downwelling, teman-teman? Downwelling. Downwelling ya. Downwelling. Jadi ini katakan pantainya seperti ini ya. Ini lautnya. Kan arusnya nanti akan ke sini ya. Nah, pasti akan bergerak turun. Nah, sementara di gambar yang B, ya ini gambar yang B, ini penampangnya seperti ini. Nah, ini arusnya akan dibelokkan ke kanan atau ke kiri nih. Ini di BBS ya. Ke Kiri. kiri kan. Nah, kalau ke kiri dia terjadi upwelling atau downwelling? Ya menjauhi Upwelling. pantai kan akan terjadi upwelling ya. Nah ini soal yang keluar di IESO teman-teman ya, atau International Earth Science Olympiad. Ini teman-teman dikasih gambar peta ya, peta pantai di belahan bumi utara atau selatan. Nah ini dilihat pantainya itu ada di timur atau di barat ya. Nah kalau nanti misalnya ini saya perluas lagi nih. Ini saya perluas, misalnya ini di sini ada pantai lagi nih di sini. Ini ada pantai lagi di sini.
Nah, berarti nanti di sini akan terjadi tadi downwelling ya. Berarti di sini akan terjadi di pantai baratnya ini akan terjadi upwelling. Nah, di sini juga sebaliknya, di sini terjadi upwelling di pantai baratnya, di barat laut ini ya, di sini akan terjadi downwelling. Ini upwelling. Jadi nanti hati-hati, lihat posisi pantainya bagaimana dan lihat arah arus yang terjadi akibat dari Ekman-nya ini. Oke, ini materi terakhir kita teman-teman ya. Kita coba untuk menyelesaikan sisa soal ya teman-teman ya. Nah coba ini nomor 17 ya. Alat yang digunakan untuk pengukuran tinggi rendahnya muka air laut rata-rata, alatnya namanya apa teman-teman? Mean sea level. C. C ya. Tidal gauge. Tidal gauge ini untuk mengukur pasang surut ya. Pasang surut. Nah, dalam pengukuran pasang surut kan itu nanti kita juga bisa mendapatkan nilai MSL, teman-teman ya. MSL. Oke, next. Ini gampang ya, nomor 20 ya. Gelombang dari laut menuju ke pantai, datang ke pantai mengakibatkan pecah gelombang. Apabila arah datang tidak tegak lurus garis pantai, terbentuk jenis apa nih? Jenis arus yang mana? Longshore wave, longshore current, rip current, longshore bar, rip wave. Terbentuk yang mana teman-teman? Gelombang datang tidak tegak lurus, artinya miring ya. Nah, miring atau tidak tegak lurus terhadap pantai. Kalau tidak tegak lurus pantai, akan terbentuk arus Longsor current. longshore current ya, yang ini. Ini ya, dia tidak tegak lurus. Berarti ini jawabannya adalah yang B. Ini coba sekarang ya. Ada fenomena gerhana matahari yang terjadi pada tanggal 9 Maret 2016. Maka kondisi pasang surut di wilayah yang dilewati gerhana matahari. Jadi gerhana matahari kan terjadi ketika fase bulan baru ya, atau fase konjungsi. Konjungsi, dan saat fase konjungsi itu bertepatan matahari, bulan, dan bumi itu benar-benar satu garis lurus teman-teman ya. Satu garis lurus. Matahari, bulan, dan bumi ya. Ini satu garis lurus. Benar-benar satu garis lurus nih karena dia terjadi gerhana ya. Nah pertanyaannya kondisi airnya bagaimana teman-teman? D. Terjadi air pasang yang lebih tinggi ya. Ini ya lebih paling tinggi ya, paling tinggi daripada pasang normalnya. Karena ini nanti kita kenal sebagai air pasang maksimum ya. Good. Nomor 22 ya. Gelombang laut menjalar ke pantai mengalami proses pendangkalan gelombang atau shoaling ya. Dalam proses pendangkalan gelombang, masih ingat kemarin materinya teman-teman? Sifat gelombangnya akan bagaimana, panjang gelombangnya, kecepatan gelombang, dan tinggi gelombangnya. Ketika terjadi pendangkalan, maka panjang gelombangnya L-nya akan turun teman-teman ya. Kemudian kecepatan gelombangnya juga turun. Namun tinggi gelombang atau H-nya ini akan naik. Berarti yang mana ini teman-teman? A. Panjang gelombang mengalami pemanjangan, salah ya. Kita udah pasti salah. B. Panjang gelombang mengalami pemendekan, betul. Tinggi gelombang akan mengalami peninggian, ini betul ya. B ini betul. Yang C. Panjang gelombang akan mengalami pemendekan, betul. Kemudian kecepatan gelombang semakin melemah, nih betul ya. Wah ini ada lebih dari satu jawaban teman-teman ya. Kemudian yang D, tinggi gelombang semakin tinggi, ini betul. Kecepatan gelombang akan melemah, ini juga betul. Ini ada jawaban juga D. E, panjang gelombang meninggi. Enggak ya, panjang gelombang akan turun ya. Jadi ini jawabannya ada 3 teman-teman ya.
B, C, dan D ya. B, C, D ini jawabannya nih. Nah, kuncinya yang mana? Wallahu a'lam ya. Saya nggak tahu maksud tim juri kuncinya yang mana ya. Karena saya bukan pembuat soal, jadi saya nggak bisa menentukan kuncinya yang mana ya. Yang saya bisa pastikan adalah ini 3 jawaban ini benar, teman-teman ya. Tapi kuncinya ya itu ya. Next, mana lagi nih? Nah, satu soal terakhir ya. Pada tipe pasang surut, kita memperhatikan faktor komponen pasang surut ya, di mana ada komponen penentu harian tunggal ya, atau koefisien diurnal dan koefisien semi diurnal atau harian ganda ya. Nah, coba pilih pernyataan yang paling benar. Nah, kita lihat teman-teman ya. Dalam bilangan Formzal tadi ya, ada F sama dengan apa? Rumusnya teman-teman? K1 plus O1 dibagi M2 plus Dua. S2. S2. Nah, ini ya, O1 K1 tadi istilahnya sebagai konstanta apa teman-teman? Konstanta tunggal ya, atau konstanta diurnal. Nah, M2S2 adalah konstanta semi diurnal. Nah, sekarang bilangan F ini nanti akan besar kecilnya kan bergantung komponen ini ya. Nah, sekarang kita lihat tipe pasang surut berbanding lurus dengan komponen tunggal gaya tarik bulan. Oke ya, betul ya, berbanding lurus dengan komponen tunggal. Oke. Berbanding terbalik dengan komponen tunggal. Nah, ini ya, berbanding terbalik dengan tunggal lagi. Harusnya kan berbanding terbalik dengan komponen ganda kan. Ini tunggal atas ya. Yang bawah adalah komponen ganda. Jadi ini A salah ya. Salah wis, kita bisa buang. Jadi kita eliminir dari opsi. Yang B, tipe pasang surut berbanding lurus dengan komponen tunggal gaya tarik bulan, betul ya. Dan komponen tunggal juga ya berbanding lurus juga dengan matahari, ini betul ya. B ini betul. Nah, pertanyaannya apakah ada opsi lain yang betul juga teman-teman ya. Nah, tapi sayangnya ini kurang lengkap ya. Dia kurang lengkap karena tidak ada menjelaskan tentang perbandingan terbalik dengan semi diurnal. Berarti ini benar tapi kurang lengkap ya. Benar kurang lengkap. Tapi kurang lengkap. Kita lihat yang C. Tipe pasang surut berbanding lurus dengan komponen tunggal gaya tarik bulan. Betul ya. Berbanding terbalik dengan komponen tunggal. Nah, ini salah lagi ya. Nah, ini salah. Yang D, tipe pasang surut berbanding terbalik dengan komponen tunggal. Salah juga ya teman-teman ini. Yang E, tipe pasang surut sebanding dengan komponen tunggal bulan. Betul. Berbanding lurus dengan komponen tunggal matahari. Ya, betul lah. Ini apa nih? Ini benar juga nih. Jadi ini jawabannya B dan C ya. B dan E ya. Di berbanding lurus, sebanding berbanding lurus ya. Sama aja ya. Jadi ini ada 2 jawaban ya, B dan E. Nah, kuncinya yang mana? Lagi-lagi saya juga tidak tahu kuncinya yang mana ya, karena saya bukan pembuat soal. Oke? Ini teman-teman ya, untuk oceanografi saya rasa cukup ya. Nanti silakan lanjutannya bisa teman-teman kerjakan sendiri ya, karena sekarang sudah jam 9 lebih, jadi nanti kita ini ya. Oke, satu lagi ya teman-teman ya, ini yang masih berkaitan dengan materi hari ini ya. Pasang surut berdasarkan peredaran bulan dan posisi bulan, bumi dan matahari. Yang dimaksud pasang perbani ini pasang saat tanggal berapa teman-teman? Terjadi ketika tanggal berapa kira-kira? Di saat fase kuarter ya. Fase kuarter itu sekitar tanggal 7, 8 atau tanggal 22, 23 setiap bulannya. Jadi nomor 2 ini no answer teman-teman ya. No answer. Tapi kalau kita pikir, kita cari yang paling dekat, ini A ini yang paling dekat ya. Ini A ini mungkin yang dimaksud ya. Jadi ini paling dekat. Tapi saya nggak bisa menjamin ya ini jawabannya kuncinya di sini. Tapi ini kalau di logika paling dekat ya A. Karena tanggal 1 dan 5 ini jelas ini ada pasang purnama ya. Ini pasang purnama. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan dulu teman-teman sebelum kita akhiri.
pertemuan kita malam ini? Aman, Mas. Aman ya. Jadi nanti teman-teman pastikan ya, oceanografi jangan sampai ada yang salah. Jadi oceanografi 25 soal dan ini materinya yang kita pelajari 2 hari ini. Di tingkat kota, provinsi, nasional sama materinya akan ya intinya didaur ulang aja dengan kalimatnya aja yang digonta-ganti teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman untuk melancarkan ini sering-sering gunakan latihan soal ya, latihan soal. Nanti akan saya share ya latihan soal-soal edisi-edisi sebelumnya terutama OSK dan OSP dulu. OSN belum saya bagi dulu teman-teman ya, karena nanti teman-teman apa namanya materinya terlalu berat, jadi apa namanya kita lebih fokus step by step dulu ya. Jadi jangan buru-buru kita ke level tinggi ya. Kecuali kalau teman-teman memang benar-benar sudah yakin, sudah mantap bisa menyelesaikan tingkat kota provinsi itu, teman-teman sudah no issue ya, sudah oke lah, saya udah bisa semuanya, udah jawaban benar-benar sudah benar, baru tuh teman-teman naik ke level yang lebih tinggi. Jadi jangan kayak yang kemarin ya saya ceritain, ada calon peserta rewel terus mintanya, wah Kak saya ngototnya, saya pengennya pelatihan soal provinsi nasional, padahal nilai tryout dia nggak sampai setengah yang bener ya. Itu kan namanya dia apa namanya bangun rumah, bangun atapnya dulu tapi lupa bangun pondasi teman-teman ya. Ini nggak akan saya bosan saya sampaikan teman-teman. Mungkin teman-teman udah bosan, mas diulang terus. Nggak, kalau saya nggak akan bosan. Kenapa? Karena ini penting dan sering dilupakan oleh anak-anak ya. Anak-anak itu pengennya kita pengen segera ke level yang lebih tinggi, padahal belum siap. Kalau pondasinya masih lemah. Kalau pondasi masih lemah ya itu teman-teman ya. Kita pusing kita nanti kalau apa ya, kita teman-teman pondasinya masih lemah tapi mau ke level yang terlalu tinggi nanti ya. Jadi pondasi kuatkan dulu baru kita ke level yang lebih tinggi. Itu ya. Dan jangan lupa nanti teman-teman videonya saya nggak akan bosan juga menyampaikan video yang saya share itu segera diselesaikan nontonnya teman-teman ya. Karena apa? Karena itulah materi pelatnas. Ya, sebenarnya teman-teman akan dapatkan bocoran ya. Teman-teman sudah ikut pelatnas sebelum ikut OSN. Kalau anak-anak lain kan ikut OSN dulu ke pelatnas ya. Nah, kalau teman-teman di sini, teman-teman sudah bisa mengakses materi pelatnas itu sejak saat ini. Jadi sayang banget kalau teman-teman tidak manfaatkan video-video tersebut ya. Oke, itu dulu ya dari saya. Saya cukupkan dulu karena waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Jadi kita tutup dulu pertemuan hari ini dengan berdoa ya, menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa kita cukupkan teman-teman. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di hari minggu depan ya. Untuk Sabtu nanti kita akan teman-teman akan belajar dengan Alvin ya. Jadi silahkan nanti silahkan ini ya, banyak kulik pengalaman dari Alvin ya. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yuk.